Jadi, pemerintah menempatkan jenjang pendidikan tinggi atau kuliah pada posisi tersier, yaitu sebagai pendidikan pilihan yang tidak harus diprioritaskan. Kemudian, bagi warga negara Indonesia yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke tahap yang lebih tinggi, pastinya akan mendapatkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di kampus yang dipilih, dan terjadilah kesepakatan kedua pihak untuk saling memberikan hak dan menjalankan kewajibannya. Salah satunya adalah uang kuliah tunggal atau UKT. UKT adalah biaya yang wajib dibayarkan setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Besaran UKT ditetapkan oleh pemimpin dari masing-masing perguruan tinggi. Besaran UKT biasanya tergantung dari kelompoknya, dari yang paling sedikit hingga yang paling tinggi biayanya. Dan pembayaran UKT ini bersifat wajib sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui tersebut. Penelitian ini menyoroti Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah, di mana baru-baru saja mahasiswanya viral karena berdemo atas kenaikan biaya UKT. Universitas Jenderal Sudirman adalah sebuah perguruan tinggi yang berdiri pada tanggal 23 September 1963. Namanya diambil dari salah satu nama pahlawan Indonesia, yakni Jenderal Sudirman. Kampus yang memiliki luas lebih dari 850 meter persegi ini ternyata menjadi 10 besar PTN terfavorit di Indonesia dan menempati posisi ke-17 sebagai universitas terbaik di Indonesia. Maka dibuatlah penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisa secara mendalam terkait makna dan interpretasi dari kata-kata yang dipakai dalam demo mahasiswa unsur tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan pemahaman yang lebih faktual. Baik, untuk metode penelitian yang kami ambil akan disampaikan oleh Kalistia. Oke, baik, saya akan menjelaskan di materi sebelumnya itu ada metode. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan 4 metode, yaitu ada pendekatan. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan isu penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau yang dimaksud untuk mengekspos dan mengklasifikasi suatu fenomena yang terjadi. Terus yang kedua itu ada objek penelitian. Nah, objek penelitian ini adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu terkait suatu hal objektif, valid, dan reliable. Reliable tentang suatu hal. Objek dalam penelitian ini adalah postingan terkait aktivis demo mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 26 April 2024 di video aplikasi TikTok. Nah, yang ketiga ini ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh data. Terus yang keempat itu ada teknik analisis data. Nah, definisi tentang teknik analisis data yaitu suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, rekaman di dalam suatu penelitian. Nah, analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan menjadi sekumpul data atau informasi yang dapat dipahami. Nah, penelitian ini menggunakan model analisis data melalui pendekatan analisis data wacana kritis atau CDA. Nah, kita langsung ke hasil dan pembahasan. Nah, konteks penelitian ini berfokus pada aktivis demo mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 26 April 2024 pada hari Jumat. Nah, pada demo tersebut, sejumlah mahasiswa yang berdemo dengan maksud protes atas kenaikan uang kuliah tunggal atau yang disebut dengan UKT di gedung kantor rektorat menggunakan spanduk dan poster bertuliskan kalimat-kalimat sarkasme yang bersifat ambigu, sehingga mengundang jumlah pihak lain untuk merespon hal tersebut karena merasa tersinggung. Nah, kalimat-kalimat yang dipakai salah satunya adalah orang miskin dilarang sarjana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Hirnin Sarhayu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu hasil analisa dari kelompok 1 pada bagian hasil dan pembahasan. Jadi konteks penelitian ini berfokus kepada demo mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto pada Jumat 26 April kemarin, yang mana demo itu bertujuan untuk penurunan uang kuliah tunggal atau UKT. Namun demo itu menggunakan kalimat-kalimat sarkasme pada spanduk-spanduk yang digunakan, seperti orang miskin dilarang sarjana, mahasiswa baru panik UKT semakin mencekik, rektor manges, kampus puas, maba tewas, dan education not for sale, dan lain sebagainya. Namun pada penelitian ini kami hanya berfokus pada satu kalimat saja, yaitu orang miskin dilarang sarjana. Jadi kami hanya berfokus pada satu kalimat itu saja, karena satu kalimat itu kemarin menjadi rusuh karena mengundang banyak pihak yang tersinggung, sehingga mereka membalas pernyataan itu dengan mengupload video yang reaksi negatif, seperti pada akun @randomvips yang diupload pada 26 April juga di TikTok. Dan kalimat-kalimat sarkasme seperti pada tulisan di spanduk demo tersebut memang banyak disalahartikan apabila seseorang tidak mengetahui bagaimana menganalisa kalimat-kalimat sarkasme pada makna yang benar, sehingga memang akan terjadi kesalahpahaman karena tidak memahami konteks dari munculnya kalimat tersebut. Baik, kelanjutan dari penjelasan saya tadi, yaitu pada bagian hasil analisis kebahasaan. Yang pertama ada ideologi yang dibangun dalam kosakata. Jadi pada frasa orang miskin dilarang sarjana di sini mengandung sebuah ideologi yang mana ideologi ini mencerminkan nilai-nilai elitisme atau ketidaksetaraan sosial. Ideologi yang mendasari frasa ini menegaskan bahwa hanya orang-orang yang mampu secara finansial yang dapat mendapatkan pendidikan sarjana atau gelar sarjana. Ideologi seperti ini mungkin didasarkan pada pandangan bahwa status sosial atau ekonomi seseorang seharusnya dapat menentukan hak aksesnya terhadap pendidikan dia. Ini bisa dikaitkan dengan pandangan bahwa hanya golongan yang tertentu yang dianggap memiliki kapasitas intelektual atau moral untuk menjadi sarjana, sementara yang lainnya dianggap tidak pantas. Jelas, ini adalah contoh yang sangat jelas dari bagaimana bahasa dan pemilihan kosakata sangat berpengaruh dan mereproduksi atau menegaskan ketidaksetaraan sosial dan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya, ideologi yang ada dalam frasa kalimat ini adalah orang miskin tidak bisa mengejar pendidikan. Yang kedua ada kosakata formal dan informal. Kosakata formal yaitu orang miskin. Orang miskin pada istilah ini adalah berarti orang yang secara finansial atau secara ekonomi memiliki keterbatasan, atau dapat dikatakan sebagai kelompok yang kurang mampu secara material kekayaan. Istilah ini sering dipakai dalam berbagai konteks, termasuk dalam diskusi kebijakan ekonomi atau sosial. Kemudian kata dilarang, termasuk kosakata formal untuk menyatakan larangan atau pembatasan resmi terhadap sesuatu atau aktivitas. Kemudian ada kosakata informal. Yang termasuk dalam kosakata informal di sini adalah sarjana. Namun sebenarnya sarjana apabila diartikan dalam kata formal itu berarti mengacu pada seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan dan dia mendapatkan gelar sarjana. Namun pada konteks kalimat ini, orang miskin dilarang sarjana, kata sarjana menjadi informal karena tidak lagi mengacu pada arti yang spesifik. Jadi kata sarjana dalam konteks frasa ini menjadi berarti orang yang mengejar pendidikan secara umum atau secara general. Padahal pada arti kata formalnya, sarjana adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana. Analisis ini menunjukkan bagaimana penggunaan kosakata formal dan informal dapat memberikan nuansa yang berbeda-beda pada kalimat yang sama.
Selanjutnya ada metafora. Jadi metafora adalah pemakaian kata yang bukan dalam arti yang sebenarnya. Yang pertama ada orang miskin. Metafora dari kata orang miskin ini adalah arti kata sebenarnya dari orang miskin sendiri ini yang seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan secara ekonomi atau secara material kekayaan mereka tuh kekurangan. Namun dalam konteks frasa ini, orang miskin memiliki arti metafora yang mana orang miskin ini mengacu pada kondisi di mana mereka memiliki keterbatasan untuk mengejar pendidikan. Yang kedua, dilarang sarjana. Penggunaan kata dilarang apabila diartikan dalam arti yang sebenarnya adalah hanya sebuah larangan atau pembatasan resmi terhadap sesuatu. Namun dalam konteks kalimat ini berkonotasi pada larangan untuk orang miskin menjadi sarjana. Ini menciptakan gambaran tentang sesuatu kebijakan atau norma sosial yang secara eksplisit atau implisit menghalangi orang miskin untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Analisis metafora bahasa dalam kalimat ini menunjukkan bagaimana penggunaan kata-kata tertentu tidak hanya menggambarkan kondisi atau larangan secara harfiah, tetapi juga membawa makna dan implikasi yang lebih dalam tentang ketidaksetaraan sosial, hambatan terhadap akses pendidikan, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir ada penggunaan majas sarkasme. Fokus penelitian terkait kalimat slogan orang miskin dilarang sarjana yang digunakan mahasiswa untuk berdemo tersebut merupakan kalimat yang mengandung unsur majas sarkasme. Pertama saya akan menjelaskan sarkasme itu apa. Sarkasme adalah salah satu jenis kalimat majas yang menggunakan kata-kata pedas yang ditunjukkan pada seseorang untuk menyakiti perasaan, di mana kalimat ini bertujuan untuk menyinggung seseorang atau suatu pihak dengan menggunakan cemoohan, ejekan, dan lain sebagainya. Dan sarkasme ini berasal dari bahasa Yunani, sark yang artinya daging dan osmos yang artinya merobek. Jadi apabila disatukan artinya menjadi merobek daging. Kemudian termasuk majas sarkasme menurut Purwadarminta dalam Tarigan 1986 halaman 92, sarkasme merupakan salah satu gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang dengan menggunakan bahasa atau konotasi yang sangat kasar. Majas sarkasme dapat digunakan dalam bentuk percakapan secara langsung ataupun tertulis. Maka dari itu, hasil analisa kami dalam penggunaan frasa kalimat di sini adalah bahwa sasaran atau objek yang dari mahasiswa unsur dalam aksi demo tersebut adalah pihak kampus dan bukan selain itu atau ditunjukkan kepada masyarakat khalayak umum. Jadi penggunaan kalimat ini hanya bertujuan untuk memberikan tekanan makna yang lebih dalam untuk pihak kampusnya sendiri, yaitu Universitas Purwokerto. Dan yang terakhir, penelitian kami termasuk dalam critical discourse analysis karena kalimat yang kami teliti memang memberikan pengaruh pada masyarakat, di mana pada akhirnya beberapa pihak merasa tersinggung karena salah paham atas frasa orang miskin dilarang sarjana tadi, sehingga mereka membuat balasan atau pernyataan dengan mengupload beberapa video di TikTok sebagai tanggapan atas kalimat ini. Dalam konteks ini mereka telah salah mengartikan bahwa kalimat ini seolah ditunjukkan kepada mereka, padahal jelas bahwa kalimat ini digunakan dalam aksi demo, yang mana aksi demo itu memang tujuannya adalah universitas tempat mereka berkuliah, yaitu Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Baik, itu saja mungkin dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.